Saya tidak perlu matur macam-macam, yang penting saya sudah sowan ke sini, Gus Hafid beberapa waktu yang lalu main ke rumah saya lihat dari jauh beliau jalan, saya sudah mikir dalam hati, ini masalah ini. Nah, ya, lita'lama fadlahum wa iflasak. Siapa saja sudah di sini yang mau ngaku kiai, yang mau ngaku, mohon maaf Bib, habaib atau ngaku siapapun, apalagi hanya lora-lora, gus-gus gak jelas kayak kita ini, sudah gini loh. Tolong kamu itu jangan membiasakan diri untuk menilai orang sesuai dengan pikiranmu. Sakok, tahu sakok? Loman kalau kata orang Jawa. Lambe, apalagi itu? Kenapa Rasulullah itu kalau ngomongkan jangan pelit, jangan cerik, itu yang diomongi kok ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Saya mohon maaf ini jenengan jangan tersinggung ini. Mungkin rata-rata yang punya potensi pelit di sana, di Mekah sana atau di Madinah sana, itu mungkin ibu-ibu. Lah kalau di sini jelas wajahnya bapak-bapak. Gawaya kayak kamu minumnya apa? Teh, kopi? Kadung dijawab, mohon maaf, adanya banyu putih. Tapi itu lebih baik daripada kayak saya baru datang nggak ditawarin apa-apa. Ngaji lah. Nah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah man istafahu wa ijtabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami muliakan segenap para masyayikh, para kiai, para habaib, wa fi muqaddimatihim keluarga besar Romo Kiai Hasan, Allah yarham semua khudamai hadzal ma'had, Al-Habib Hasan Al-Muhdar, dan semua para sadah yang lain, hadirin hadirat, teman-teman wali santri, teman-teman santri. Alhamdulillah ala kulli hal kita semua bisa kumpul-kumpul di sini, bisa silaturahim, bisa istifadah, bisa talabil ilmi wa ziyadah. Pertama-tama saya mohon maaf karena keterlambatan kami, karena saya pikir Kediri Probolinggo tidak jauh, ternyata ya lumayan. Saya pikir tadi bisa barang 2 jam begitu, ternyata ya kok ya lebih ya. Mungkin supirnya yang agak gimana begitu. Tapi ala kulli hal, moga-moga semua yang sudah kita lakukan, semua yang tadi panjenengan baca, moga-moga masmu'ah makbulah indallah subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya benar-benar mengalir kepada Allah yarham Simbah Romo Kiai Hasan dan para pendahulu-pendahulu kita semua. Dan juga moga-moga doa-doa yang tadi dipanjatkan, khususnya yang tadi dibacakan oleh Al-Habib Hasan Al-Muhdar, moga-moga benar-benar diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pikir apa yang tadi disampaikan sudah sangat lebih dari cukup, dan saya juga agak kaget ketika MC-nya ternyata sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia. Itu membuat kami sedikit gagap, itu yang diomongkan apa. Makanya bagi teman-teman santri yang masih di usia-usia belajar, tolong pelajari semua bahasa. Apapun man arafa lughata qaumin amina min syarrihim, bahwa menjadi seorang santri penting untuk memahami semua bahasa, dalam arti entah itu bersifat bahasa komunikasi, bahasa tubuh, dan bahasa-bahasa yang lain, sampai bahasa dagang, bahasa belantian, sampai bahasa politik.
Nah, itu semuanya harus dipahami dengan baik karena alal akil ayyakuna basiran bi zamanih mukbilan ala sya'nih, bahwa santri yang cerdas adalah santri yang benar-benar mengerti eranya, mengerti zamannya, dan benar-benar sadar akan apa yang akan dia hadapi. Alhamdulillah, ala kulli hal, acara malam hari ini merupakan satu momentum yang luar biasa. Saya tidak mengira bahwa yang akan hadir sekian banyaknya. Saya pikir karena acaranya adalah 1000 hari, saya pikir hanya akan diadakan oleh teman-teman santri atau apa begitu. Ternyata yang hadir luar biasa, dan ini semakin menunjukkan bahwa sampean-sampean yang masih santri, ingat kata seorang syair, fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Fafuz bi ilmin ta'ish bihi hayyan abada wan nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Sampean semua yang hari ini kebetulan masih nyantri, masih ngaji, tolong sedikit serius, ingatlah bahwa abadi sejati itu hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang dalam hidupnya berkecimpung dengan dunia keilmuan. Ya hampir sama dengan syairan lain mengatakan, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahtat turabi ramimu. Orang itu kalau memang benar-benar berkualitas secara keilmuan, benar-benar memiliki satu pengabdian yang konkret di tengah-tengah masyarakatnya. Selain ilmiah, amaliyah, kemudian ada satu pengabdian, ada satu khidmah yang tadi dikatakan oleh Habib Hasan. Orang ini hayyun khalidun ba'da mauti. Mau sampai kapanpun maka beliau terhitung masih hidup. Walaupun mungkin sudah meninggalkan kita cukup lama. Jangankan yang masih 1000 hari. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, al-ulama baqun ma baqiyat dahr. Al-ulama baquna ma baqiyat dahr. Bahwa orang-orang yang hidup dengan keilmuan, yang bergelut dengan keilmuan, kemudian mengamalkan apa yang ia pahami, apa yang ia mengerti, maka orang-orang ini akan abadi selamanya. A'yanuhum mafkudah, tapi wa atharuhum fil qulubi mawjudah. Bisa jadi beliau sudah meninggalkan kita lama, akan tetapi athar atau tinggalannya atau karyanya itu masih terus menetap dalam hati kita. Lah berbeda kayak kita-kita. Sebetulnya acara-acara kayak malam hari ini yang butuh kita. Bukan Allah yarham atau almarhum Kiai Hasan. Bukan, tapi kita. Yang paling butuh itu kita. Kalau beliau-beliau sudah selesai. Beliau-beliau sudah tinggal enaknya. Permasalahannya kita. Kita ini masalahnya masuknya wadul jahli mayyitun qabla mautihi wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Begitu kalau syairannya. Kalau lengkapnya begitu. Wadul jahli itu mayyitun wa huwa yamshi ala thara. Yudhannu minal ahya wa huwa ajimu. Lah orang-orang kayak kita ini masalahnya adalah ya memang benar-benar penuh masalah. Kita ini hidup tapi hukumnya kayak mayit yang sedang jalan-jalan. Ditulis masih hidup tapi keberadaannya sebetulnya enggak jelas manfaatnya. Yudhannu minal ahya wa huwa adimu. Orang boleh nganggap kita ini masih ada padahal sebetulnya ada dan tidak ada itu enggak penting sama sekali. Sampeyan itu mau datang enggak datang di acara ini, saya ini mau hadir tidak hadir di acara ini itu sebetulnya enggak penting sama sekali. Nah itu masalahnya. Yudhannu minal ahya wa huwa ajibu. Keberadaannya sama sekali enggak mu'tabar. Makanya saya tidak perlu matur macam-macam. Yang penting saya sudah sowan ke sini Gus Hafid beberapa waktu yang lalu.
main ke rumah saya lihat dari jauh beliau jalan, saya sudah mikir dalam hati, ini masalah ini. Nah, ya, tapi ya sudahlah. Ini karena ini kalau beliau datang ke sini pasti sebentar lagi saya harus segera ke sana. Dan ini penyakit saya bilang gitu ya. Ini benar-benar penyakit saya bilang begitu. Tapi ya nasib. Nasib ya tidak apa-apa, sudah bismillah. Ya, akhirnya ya saya nyampe sini. Begini, kita ini dulu pernah punya satu ulama yang sangat luar biasa, diterima oleh semua kalangan, bahkan tidak hanya di Indonesia. Karyanya mendunia, yakni Syekh Mahfud At-Tarmasi. Beliau mengatakan bahwa zin nafsak bimizanil muhsinin. Sebetulnya awalnya begini, la tazinil khalqa bimizanik, walakin zin nafsak bimizanil muhsinin al-muginin. Lita'lama fadlahum wa iflasak. Lita'lama fadlahum wa iflasak. Siapa saja sudah di sini yang mau ngaku kiai, yang mau ngaku, mohon maaf Bib, habaib atau ngaku siapapun, apalagi hanya lora-lora, gus-gus gak jelas kayak kita-kita ini. Sudah gini loh. Tolong kamu itu jangan membiasakan diri untuk menilai orang sesuai dengan pikiranmu. Tapi cukup bandingkan kamu sendiri dengan beliau-beliau yang sudah mangkat, para pendahulu-pendahulu kita. Sampean biar ngerti, sampean besok kalau mati kira-kira ngumpulin orang segini ini mampu apa tidak? Li ta'lama fadlahum wa iflasak. Sampean membuat orang kemudian ikhlas datang ke tempat di mana kalian semua ditahlili sebanyak ini atau tidak. Pikir itu saja. Li ta'lama fadlahum, supaya kamu ngerti betul bahwa beliau-beliau memang istimewa. Wa iflasak, dan kamu setolol itu. Ya. Loh, artinya ini menjadi penting. Loh, ini dawuhnya Syekh Mahfud yang sangat penting untuk kemudian kita sadari. Beliau-beliau tadi saya katakan memang orang selesai, Pak. Dulu Al-Imam Atha bin Yasar meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhudnya. Di kitab Zuhdi Imam Ahmad meriwayatkan komunikasi antara Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bertanya, Nabi Musa itu kan memang agak usil ya. Banyak tanya gitu loh, tapi itu penting. Gak kayak kamu, tanya karena memang bikin masalah. Kamu itu melanggar latas alu an asya intub dalakum tasukum. Kalau beliau enggak, memang pertanyaannya itu istifadah. Dan ini yang ditanya Tuhan. Ya Rabb, man ahluk alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyik. Wahai Tuhanku, saya ini orang Jawa, kalau suruh pakai bahasa Indonesia agak mikir. Permasalahannya saya lagi ngomong di depan orang yang Indonesianya setengah-setengah. Nah, ini saya harus mikirnya 2 kali, paham gak ya? Ya Rabb, man ahluk alladzina tudhilluhum fi dhilli arsyik. Tuhan, orang yang akan panjenengan rahmati, akan panjenengan selamatkan pertama-tama besok yaumul qiyamah itu siapa? Kira-kira begitu. Orang yang pasti selamat di hadapan engkau itu siapa? Ternyata jawabannya Allah Subhanahu wa taala, at-tahiratu qulubuhum al-bari'atu aydihim at-tahiratu qulubuhum alladzina yatahabbuna bijalali alladzina idza dzukirtu dzukiru bi dzikri wa idza dzukiru dzukirtu bi dzikrihim. Kenapa saya bilang Romo Ki Hasan almarhum Ki Hasan Abdul Jalal aman pasti aman. Al-bari'atu aydihim. Bisa kita tanya siapapun, santri-santrinya, lingkungannya, yang ada hanya pengabdian dan pengabdian. Ngaji dan ngaji. Tidak pernah ngerusui orang. Al-bari'atu aydihim. Muslim sejati ya beliau-beliau. Al-muslim itu siapa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selama hidupnya tidak pernah ngerusui orang lain. Tidak pernah ngerusui orang lain. Orang yang benar-benar membangun rasa sayang, rasa cinta terhadap semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang-orang yang benar-benar mengerti bahwa menyakiti orang lain itu adalah hal yang paling buruk untuk kita bawa mati. Mengerti dan benar-benar mengamali itu semua. Loh, kita ini orang Islam walaupun sudah suka geger, sebetulnya kita ini ngerti. Loh, sama nih Islam bukan? Oh, ya belum tentu. Al-muslimu man salim al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Orang yang memastikan bahwa keberadaannya ini tidak membuat orang lain tidak nyaman, apalagi tersakiti. Makanya Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwa la yahillu laka an tu'dhiya kalban aw khinziran bighairi haqq. Tidak boleh bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk kemudian menyakiti apapun, apalagi siapapun. Wa kaifa idza'ul mu'minin. Wa qad qala Allah Ta'ala Allahu waliyul mu'minin. Kita ini jangankan kok menyakiti tetangga, saudara, lingkungan. Wah, dilarang keras. Kita ini hanya sekedar menyakiti anjing ataupun sejenisnya dengan tanpa alasan. Apalagi sampai menyakiti orang lain. Loh, itu mukmin tenan. Lah kita ini sehari tidak menyakiti orang enggak bahagia loh. Loh, mohon maaf ini. Saya beberapa waktu sering ngomong. Kita ini lagi makan. Sudah ibu-ibu misalnya saya tanya coba. Jenengan. Kalau bahasa Maduranya apa? Kalau misalnya ada orang punya acara, punya gawe, kemudian ikut bantu masak, ikut bantu. Senoman. Oke, jenengan kalau sedang senoman kayak begitu. Bener. Nah, oke lah, terserah ilmu ini. Lah itu. Jadi kan kalau lagi membantu orang lain di rumah tetangga, rumah saudara. Apa nyaman tuh kalau berjam-jam tidak ngomongin orang lain? Sudah gini, jenengan makan sama suami, makan sama anak-anak. Kemudian di sana tidak jenengan bumbui dengan membicarakan orang lain, apakah gurih itu makanan? Enggak gurih itu makanan, garamnya kurang. Kayak begitu kok ditanya Islam ngaku. Al-bari'atu aidihim. Orang-orang yang aman di hadapan Allah adalah al-bari'atu aidihim. Yang tangannya, mulutnya, perilakunya, keberadaannya tidak mengganggu orang lain. Karena kata Imam Nawawi bahwa inna kaffa syarri wad-darar fil Islam ya'dilu as-sadaqah bil mal. Li khabari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ya Rasulullah ara'aita in da'uftu min ba'dil a'mal faqal takufu syarq anin nas fa innaha sadaqatun minka an nafsik. Jangan mantuk-mantuk Bu, saya terangkan dulu, jangan macak faham kamu, saya terangkan dulu. Bahwa kata Imam Nawawi, agama kita ini, agama Islam ini adalah agama yang menganggap bahwa kita tidak menyakiti orang lain, itu pahalanya sama kayak sedekah. Dengan dalil hadis sahih dari Abi Dzar Al-Ghifari yang mengatakan kepada Rasulullah, bagaimana Rasulullah karena begini, bahasa arwa'aita itu sama lihat. Dalam semua syarah kitab-kitab hadis itu mesti tafsirannya atau syarahnya adalah ahbirni. Ahbirni. Bagaimana kalau saya ini tidak mampu melakukan sebagian amal. Maksudnya Abi Dzar adalah bersedekah, berbagi, ihsan. Karena memang Abi Dzar itu di antara sahabat yang kebetulan secara ekonomi tidak sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan yang penting kamu jangan nyakiti orang lain. Ketika kamu tidak menyakiti orang lain, itu setara dengan kamu bersedekah dengan harta yang dimiliki mereka semua. Nah itu Pak. Yang pertama itu pun kita nggak lolos itu. Apalagi ad-dhahiratu qulubuhum. Ad-dhahiratu qulubuhum. Wala tukhzini yauma yub'asun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atahu Allah illa man ata
atallaha illa man atahallah illa man ata atallaha biqalbin salim. Ayo coba bayangkan, qalbin salim, hati kita ini kapan pernah selamat? Otak kita ini lurus kapan? Lewung kita ini sujud sholat itu masih mikir yang lain loh. Kita ini sujud di masjid jamaah, itu masih mikir yang lain. Kayaknya kemarin hutangnya belum lunas, kok ini kok bajunya sudah baru. Tidak bisa Pak. Jadi ingat saya, qalbun salim itu kata beberapa tafsir itu, fasalimul qalbi iku man salima wa ufiya min jami'i abradil qulub. Man salima wa ufiya min jami'i amradil qulub. Artinya la hasada wala ghilla wala hidda wala. Orang yang benar-benar hatinya itu bersih betul dari semua penyakit hati. Wa min kulli afatin yubaiduhu anillahi subhanahu wa ta'ala. Dan semua hal yang kira-kira membuat dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita, waduh, ya berat saudara, berat. Sampean pernah dengar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai Sultanul Aulia, enggak ada sudahlah. Semua kiai sampean enggak mungkin kemudian sehari enggak kirim Fatihah hadiah kepada beliau, enggak mungkin. Apa kata beliau? Ma wasaltu ilallah bi qiyamil lailin wala siyamin nahar, walakin wasaltu ilallah bil karam wat tawadhu wa salamatis sadr. Salamatis sadr itu langsung kamu. Lalek karam ya tan saya. Wajah-wajah kalian bukan wajah-wajah orang dermawan. Loh, kata Syekh Abdul Qadir, saya ini bisa mencapai apa yang saya capai, bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan, yakni ad-darajah al-aliyah wal manzilat asyamihah indallah subhanahu wa ta'ala. Itu faktornya apa? Bukan karena qiyamil lail wasiyamin nahar, bukan karena saya ini banyak melakukan tahajud, tapi pasti itu kan hanya sekedar tawaduk saja. Wala siyamin nahar, bukan karena banyak puasa, tapi karena kedermawanan. Saya tidak pernah eman. Apa kalau kata orang Madura? Sama. Eman. Iya. Eman, pelit. Cerai. Oh cerai bukan pisah. Oh bukan, oh sorry. Oke. Sorry. Cerai. Bukan karena pelit. Sahok. Tahu sahok. Loman kalau kata orang Jawa. Lambe. Apa lagi itu? Aduh, Pak Angelis pokoknya ngono kuwi lah. Aku bingung. Loman, dermawan. Tahu kan dermawan? Ringan tangan untuk kemudian membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Loman. Kata Sayyidina Ali lagi. Mumpung ingat ini. Iya, mumpung iling mau lali yuk saiki iling. Mumpung iling. Kata Sayyidina Ali, as-sakha iku magana fi ibtidain. Wa magana minal mas'alah fahayaun. Wa amma magana minal mas'alah fahayaun wa tadhammum. Orang dermawan itu siapa? Orang dermawan itu adalah orang yang memang ringan tangan membantu orang lain tanpa pernah diminta. Tidak perlu kode untuk kemudian mengulurkan tangannya. Kalau kemudian dia harus di WA untuk nyumbang, apalagi sampai didatangi untuk berbagi, itu kalau dia ngasih, dia bukan masuk kategori dermawan. Ini mungkin karena dia sungkan saja. Kadung terkenal Pak Kaji, apalagi kadung terkenal Pak Kiai, masa diminta nggak ngasih. Nanti tahu-tahu kiainya didalili. Lan tanalul birra hatta Nah kan ya masalah itu kiainya didalili. Karena sungkan saja, wa tadhammum. Dan dia ngasih bukan karena dermawan, tapi karena khawatir dibully. Tadhammum khawatir dibully. Nah itu enggak dermawan itu. Enggak as-sakhi, bukan. Sakho. Tapi lomo yang angel loh. Kamu harus tahu, lomo itu angel. Tambah sugih, tambah lomo.
Tidak masuk akal. Dermawan itu harus dimulai dari nggak punya apa-apa sampai akhir. Kamu jangan sampai berharap ada orang yang dermawan nunggu kaya. Nggak ada. Karena kata Sayyidina Ali lagi, di antara penyakit yang nggak mungkin ada obatnya adalah pelit. Cerik tadi itu. Orang itu kalau sudah ketemplean penyakit cerik, itu mau dibawa ke rumah sakit manapun nggak selesai. Nggak sembuh. Nggak sembuh. Tapi mohon maaf ya Bu, saya juga jangan tersinggung. Saya juga kadang-kadang heran sama Rasulullah itu. Kenapa Rasulullah itu kalau ngomongkan jangan pelit, jangan cerik, itu yang diomongi kok ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Saya mohon maaf ini jangan tersinggung ini. Mungkin rata-rata yang punya potensi pelit di sana, di Mekah sana atau di Madinah sana, itu mungkin ibu-ibu. Nah kalau di sini jelas wajahnya bapak-bapak. Sama kayak hadis ghibah itu rata-rata yang didhawuhi itu ibu-ibu. Karena mungkin di sana yang biasa ghibah, biasa rasan-rasan, biasa ngomongin orang, itu mungkin ibu-ibu di sana. Kalau di sini yang mulutnya lancip-lancip itu kan bapak-bapak, ya kan? Loh, iya berahe. Iya kan? Oh no. Aku ya betul. Lah tenan. Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha didhawuhi sama Rasulullah, ya Asma la tuhsi fayuhsillahu alaiki wa la tu'i fayu'illahu alaiki. Asma, kamu jangan jadi orang yang pelit. Nanti kamu kalau terlalu pelit, bagaimana kalau Allah Ta'ala balas pelit kepada kamu? Kamu jangan jadi orang yang hidupnya penuh dengan perhitungan. Semuanya dihitung. Kamu dulu pernah saya ginikan. Ini saya. Wah. Bagaimana kalau Allah mulai perhitungan dengan kita? Semua dihitung. Kiamatlah kita. Pelit. Bahaya pelit itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan, idza zaraka akhuk fala taqul lahu atakul au uqaddimu syai'a. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, kalau kamu itu lagi kedatangan teman di rumahmu, kamu nggak perlu tanya, kamu pengen makan tak? Kamu pengen makan? Enaknya kamu saya suguhin apa? Nggak perlu. Walakin qaddim fa in agala ay fa huwa zahir wa illa farfa. Ya sudah, yang ada apa suguhkan. Kalau dimakan ya jelas berarti dia sedang lapar. Kalau nggak dimakan ya nanti diringkes lagi, nanti dibersihkan lagi. Sudah gitu aja, wis ngono kuwi. Gawaya gayanan, kamu minumnya apa? Teh, kopi? Kadung dijawab, mohon maaf, adanya banyu putih ini. Tapi itu lebih baik daripada kayak saya baru datang nggak ditawarin apa-apa, ngaji lah. Nah, itu lebih baik. Itu lebih baik. Oh, saya mulai sumuk. Kamu tahu sumuk gak? Saya mulai gerah. Ya, saya mulai sadar. Mulai tadi saya tidak ditawarin apa-apa. Ya, mulai maksud saya. Enggak lah. Ya, Insya Allah. Jangan pelit-pelit lah. Enggak. Ini teruskan tadi. Enggak. Kalau Gus Hafid saya yakin enggak mungkin pelit. Enggak mungkin. Karena tidak ada pantas-pantasnya al-muqtada, panutan itu kemudian punya watak bakhil. Tidak bisa. Tidak mungkin ada orang dicintai orang kalau dia kemudian berwatak pelit. Santai saja. Ini hanya belum waktunya gitu aja. Ya. Ini ma qultu illa kama qala Nabiullah. Fasabrun jamil wallahul musta'an. Kan gitu saja. Ini faktornya hanya momentum saja. Oke lah, man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihi rahmani. Kita ini jangan tergesa-gesa, santai saja. Oke, santai. Oke. Gini, saya teruskan lagi. Moga-moga jenengan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua dijadikan orang dermawan. Karena gini, Pak. Iya, penting itu. Penting. Loman itu penting. Gampang mlebu surga loman itu. Loman itu gampang mlebu surga. Saya enggak pengen, jangan sampai ada mental-mental orang Islam apalagi santri, mohon maaf. Itu kemudian mentalnya mental pelit. Cerek tadi itu. Apa-apaan itu?
Jangan ada kayak gitu. Ini benar-benar penyakit yang bahaya sekali itu. Karena, tapi ya gimana ya. Gini, tidak semua yang kita kumpulkan hari ini itu sebetulnya benar-benar rezeki kita. Rasulullah itu benar-benar mengecam, benar-benar mengkritik orang-orang yang sukanya itu kalau sekali punya rezeki itu nggak bocor sama sekali. Semuanya disimpan dengan ribuan alasan. Wah, ini anak saya banyak, nanti bagaimana mondoknya, bagaimana sekolahnya. Saya mohon maaf nggak bisa bantu itu. Saya tanggungannya banyak. Wah, kata Rasulullah, Mal ibni Adam. Yaqulu ibnu Adam mali. Yaqulu ibnu Adam mali. Rasulullah mengecam betul itu. Orang itu kalau sedang dimintain bantuan orang lain selalu ngomong, waduh saya ini tanggung jawabnya banyak, saya ini bebannya banyak. Tapi kalau nggak ada orang yang pengen minta bantuan selalu ngomong, wah itu tanah saya itu rumah saya itu kendaraan saya itu tuh. Tapi sekali ada saudara, teman, tetangga, mohon maaf anak saya waktunya sekolah, pendaftaran, saya lagi nggak punya, saya butuh bantuan. Waduh, sama anaknya 2, saya anaknya 12. Makanya kalau punya anak jangan banyak-banyak. Loh, hadis dhaif, tapi penting untuk menjadi perhatian kita. Qillatul iyal ahadul yasarain. Iya kan? Qillatul iyal ahadul yasarain. Anak sedikit itu 50% kemudahan. Wa kasratul iyal ahadul ausrain. Lah, ya Pak. Maka jangan banyak-banyak supaya bebas bahagia. Lah iya, jangan banyak-banyak. Apalagi kok istrinya banyak. Wah, ngejak kiamat itu. Nah, dia tidak sempat berbagi dengan orang lain. Ayo, wong patek pangkate jangan aneh-aneh. Jangan aneh-aneh. Mali. Kalau nggak ada orang minta bantuan selalu ngomong, oh ini punya saya ini. Oh ini kok ada tanah luas sekali ya. Ada bangunan gede banget. Oh punya saya tuh. Ini kendaraannya siapa kok bagus banget. Oh punya saya tuh. Tapi kalau ada yang minta bantuan, aduh saya itu. Padahal, wahallaka ya ibna Adam illa ma'akalta fa'afnaita wa labista fa'ablaita wa tasaddaqta fa'amdaita wa ma siwa dhalik fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas. Yang benar-benar jatah kamu semua itu bukan yang ada di rekening itu, tapi yang benar-benar sudah kamu makan kemudian jadi apa itu? Santri tenan awakmu. Kenapa saya bilang kamu santri betul? Suatu ketika, malah mumpung kelingan mana Rasulullah itu punya sahabat cukup kaya namanya Dhahak. Ya Dhahak, ma ta'amuk? Al-lahmu wal laban ya Rasulullah. Kamu itu makanan sehari-harinya apa? Sebagai orang kaya makanan kamu apa ya? Setiap hari ya susu ada, daging ada, macam-macam lah kira-kira begitu. Summa ilaina tasir, summa ilaina yasiru ma ta'kul. Kemudian kembali kemana? Fasakata, diam. Gak ada satupun sahabat yang menjawab, gak ada. Sampai kemudian ada badui yang berdiri, kotoran kan Nabi. Makanya kamu diam itu sudah bagus. Menunjukkan kayak sahabat-sahabat dulu. Bagus itu. Aku mau kondi sampai lali yo. Aula bista fa'ablaita. Aula bista fa'ablaita. Apa ini? Wah, ngono loh. Cocok guys. Tapi ini bukan sahok. Menunggu diminta dan diingatkan. Aduh. Enggak. Tenang saja, santai saja. Apa mau sampai lali aku? Ya itu, memang rezeki panjenengan itu ya panjenengan pakai ini kemudian rusak. Jenengan-jenengan yang terlalu cinta dengan apa yang panjenengan miliki. Ingat kata Rasulullah. Fin nihayah tasiru dunya yaumal qiyamah fi surati ajuzin syamta. Fayaqulu ibnu Adam, hadhihi allati uhibbuha fid dunya.
Ai ahadhihi allati uhibbuha fiha. Pada akhirnya semua yang panjenengan eman, ini tahu eman, paham eman nggih? Semua yang panjenengan simpan, semua yang panjenengan kelola, semua yang panjenengan banggakan itu pada akhirnya besok di hadapan Allah semuanya hanya kayak, mohon maaf ini, nenek-nenek yang sudah sangat tidak menarik di mata kalian hari ini. Di sana kemudian kamu akan bertanya, masa ini dulu yang saya cintai? Masa ini dulu yang saya perjuangkan? Masa ini dulu yang saya tidak mau bagi? Masa ini dulu yang saya simpan? Besok tapi. Besok. Lah ngapain besok yaumil kiamah? Kitab kita, sama santri-santri pasti pernah baca itu. Kitab kita. Ya santri yang semangat loh maksudku. Yang biasa matlaah loh maksudku. As-saub al-jadid. Alladhi tafrahu hina talbasuhu. Wa tafkharu bihi ila ghairik. Wa tamuru alaihi al-ayyam wa syuhur. Fayusbihu sauban qadima. Tastahi min lubsihi. Fa innahu qad tamazzaq. Wa taqatta. Wa taraqqa. Baju, pakaian, mohon maaf ibu-ibu coba dengarkan ini Bu, sebentar. Jangankan apa yang panjenengan simpan hari ini berupa apa kok di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Pakaian yang jenengan pakai saja ketika masih baru jenengan betapa bangganya akan itu semua. Jenengan betapa bahagianya pakai itu. Kalau sekarang istilahnya apa online itu? Itu loh ya, oke. Jenengan apa buka bungkusan itu namanya unboxing. Iya kan? Bener gak? Buka paketan pakaian itu. Semangatnya minta ampun. Ya, pakaian online itu. Semangatnya minta ampun. Langsung bahagia. Besoknya pakai. Pamerkan semua orang. Bangganya minta ampun. Kesana kemari. Allati tamuru alaihi al-yawma syuhur. Hanya butuh beberapa hari. Bahkan beberapa bulan saja maksimal. Untuk panjenengan bangga akan memakai itu semua. Tapi fayusbihu thawban qadima tastahi atau tastahi min lubsi. Yang pada akhirnya panjenengan semua akan malu pakai itu. Ayo coba sekarang saya tanya sekarang. Pakaian yang kemarin lebaran jenengan pakai untuk lebaran tahun depan jenengan masih mau pakai enggak? Kayak gitu pengen selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengen surga, pengen. Prosesnya nggak pengen sama sekali. Semua harapan itu adalah ta'alluqul qalbi bimarhub ma'al akhdhi fil asbab. Itu roja. Itu anak-anak yang masih ngaji takrib paham itu. Ngaji Fathul Qorib ngerti itu. Tapi wa amma ta'alluqul qalbi bi ghairil akhdhi fil asbab fatoma'un. Fatomaun itu namanya omong kosong. Omong kosong bahasa Maduranya apa? Dobol itu bahasanya apa bahasa Maduranya? Carpak. Oke. Benar itu, sudah benar itu. Semangat aku. Bahaya nih gak ngerti. Saya sok kuliah khusus bahasa Madura supaya ada kepantasan diundang ke sini lagi gitu. Apa-apaan itu. Itu loh. Jangankan kok untuk sampai hari kiamat, pakaian baru saja yang kemarin masih kita banggakan. Kalau dulu alasannya fa innahu qad tamazzaq wa taqatta, mungkin bedah, mungkin bolong, mungkin sobek atau hanya sekedar lungset. Lungset apa, Pak? Loset. Ya, hampir sama berarti. Ya, beda mahraj. Sekarang ada penyakit baru lagi. Mohon maaf. Jenengan beli baju kemudian besok dikembari tetangganya. Disamain sama tetangganya. Dipakai apa enggak tuh? Loh, coba. Dulu belum ada di kitab kita yang untuk itu. Jangankan kok sampai bolong. Hanya kok kebetulan kembar sama tetangga begitu saja. Gak jadi. Gak jadi dipakai, gak diteruskan. Kudung kok sama. Dipakai gak besok? Kecuali kalau memang perjanjian kembaran. Nah ibu-ibu kan suka kembaran-kembaran tuh. Muslimatan, semuanya. Bapak-bapak gak jelas. Saya pernah bertanya-tanya, mohon maaf Bapak, saya pernah bertanya-tanya. Saya heran kadang-kadang sama ibu-ibu.
sama ibu saya sendiri, bahkan istri saya kadang heran. Istri saya itu bisa loh, Beb. Di hadapan lemari yang sangat gede, kemudian di hadapan itu pakaian semua, kerudung semua, terus kemudian bilang, ya Allah baju saya sudah habis. Wih ini, mohon maaf itu. Loh. Bahkan dari ibu saya sama. Ibu itu biasa tahu-tahu nelfon istri saya, Nduk. Kalau Nduk apa bahasa Maduranya? Sama ya. Nduk, Nduk, kudungku entek. Lemari kudung ada sendiri tuh. Saya pengen tanya, coba mana ada kiai atau gus di sini kemudian kopiahnya satu lemari. Coba ngacung aja coba. Gak, guyon, intermezzo. Ya. Alhamdulillah, oke lah ya. At-tahiratu qulubuhum. Kemudian yang membuat aman di hadapan Allah yang saya katakan tadi almarhum pasti sudah selesai. Alladzina yatahabbuna bijalali, yang benar-benar menebar kasih sayang di antara sesama. Yang sangat pengen untuk kemudian menghargai, mencintai, menyayangi orang lain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu alladzina idza dzukirtu dzukiru bidzikri. Orang-orang yang ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut membuat siapapun yang ada di situ menyebut namanya. Dan ketika namanya diceritakan, Allah akan langsung diingat. Alladzina idza dzukiru dzukirtu bidzikrihim. Ini adalah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar. Coba. Makanya Masya Allah. Ya moga-moga kita pelan-pelan bisa menirukan beliau. Jangan hanya ngomong kita moga-moga mendapatkan berkahnya. Awam gak percaya. Sahabat tidak pernah bangga, tidak pernah bahagia kayak mendengar dawuh Rasulullah, fa innaka ma'aman ahbabta. Kata sahabat Anas bin Malik, ma farihna ba'dal Islam farahan asyadda min qaulin nabi fa innaka ma'aman ahbabta. Fa inna nuhibbullaha wa rasulah wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna minhum wa illam a'mal bi a'malihim wa illam a'mal bi a'malihim. Tapi kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan la taghtaru bi qaulin nabi fa innaka ma'aman ahbabta. Kamu itu jangan terlalu bahagia, dinyamankan, dinina bobokkan oleh kata-kata fa innaka ma'aman ahbabta. Karena apa? Kata beliau, orang itu kalau benar-benar cinta maka faqadittaba'a atharahum fa innahu man ahabba qauman faqadittaba'a atharahum. Orang itu kalau benar-benar cinta maka dia akan mati-matian untuk mengikuti siapapun yang dicintainya. Artinya kalau kamu ngaku cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada para salafun salihun, mengaku cinta kepada para habaib, para kiai, kemudian kamu tidak menirukan apa yang beliau lakukan. Ya tadi itu, capak. Benar. Saya. Aku murid cepet loh Bapak. Aku murid yang tidak tolol-tolol amat lah kira-kira gitu loh. Wong amat aja gak tolol. Nah, iya, omong kosong. Tidak bisa. Harus ada satu pembuktian bahwa kamu benar-benar sesuai dengan manhaj para orang-orang yang kamu cintai, yakni guru-gurumu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Beliau ini orang yang luar biasa, Pak. Para pendahulu kita ini luar biasa betul. Makanya sampai dikatakan bahwa jenengan sudah ngantuk? Sudah aja ya? Wah, sampean nggak ngerti kalau saya mahal ya. Oke. Ya, anak-anak itu kan ya sudah apa-apa. Biar kamu ngerti santri itu. Sudahlah, tenang saja. Kamu tetaplah menjadi santri, mati-matian untuk menjadi santri. Kamu karena nggak akan pernah tahu. Pada akhirnya ketika kamu benar-benar muktabar, semua orang akan membutuhkanmu.
Yang penting kamu harus ingat. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaba. Ini khusus untuk santri-santri. Hadzal ma'had al-mubarak. Kun ibna man syi'ta waqtasib adaba. Yuhnika mahmuduhu anin nasabi. Kamu tidak penting kamu lahir dari nasab manapun. Kamu tidak penting lahir dari rahim manapun. Yang penting kamu jadilah orang yang terdidik dan beradab. Kamu harus jadi orang yang ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Harus jadi orang yang benar-benar terdidik dan beradab. Laisa yuhnil hasibu nisbatahu bila lisanin lahu wala adabi. Enggak ada gunanya kamu jadi putranya siapa saja. Gus Hafid ini kalau tidak setiap hari upload ngajinya, saya sama sekali tidak menghargai beliau. Saya ini sungkan bukan karena apa-apa ya, karena setiap hari saya lihat beliau ngaji, subuh-subuh beliau upload ngaji. Entah itu niatnya apa saya nggak ngerti, tapi saya nggak ngerti, tapi saya suka gitu loh. Saya suka lah, kenapa? Orang maksiat berani upload, kemudian orang ngaji takut upload. Lah ngapain? Saya suka ya karena itu, bukan karena apa-apanya. Enggak. Apa ini? Tapi karena beliau ini selalu berusaha. Dengan segala macam hiburan yang ada di tangan beliau, beliau masih ngaji tuh. Hebat itu. Ayo coba kamu, sedikit aja ada hiburan, hilang itu semua tanggung jawab. Ini sudah bagus, luar biasa. Moga-moga istiqomah. Karena nggak ada gunanya jadi putranya Kiai Hasan kalau kemudian nggak ngaji. Bila lisanin lahu wala adabi. Apa gunanya menjadi anaknya orang hebat kalau tolol? Loh, mohon maaf ini. Enggak ada gunanya. La ya wa inna kabiral qaumi la ilma indah, kata Imam Syafi'i, saghirun. Walaupun anaknya orang hebat, kalau tolol ya tolol aja. Tapi wa inna saghiral qaumi in kana alima, walaupun kamu bukan anaknya siapa-siapa, tapi kalau kamu memang ilmiah ya kabir. Tetap istimewa di mata siapapun. Kan begitu, Pak. Laisal fata mayyakulu innal fata mayyakulu ha anadha. Pemuda sejati, ini dawuhnya Sayyidina Ali. Kakeknya beliau. Yang beberapa waktu ini mulai dipertanyakan. Tapi itu memang tidak penting. Dari awal, orang tua kami, para masyayikh kami selalu mengingatkan. Kamu nggak penting anaknya siapa. Yang penting kamu harus menjadi pribadi yang tidak menghentikan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada leluhurmu hanya mentok di kamu. Innal fata mayyakulu ha anadha. Pemuda sejati yang boleh ngaku sebagai pemuda yang punya cita-cita adalah orang yang berani mengatakan ha anadha. Ingat, ini saya. Laisal fata mayyakulu kana abi. Laisal fata mayyakulu kana abi. Dulu bapak saya, dulu kakek saya. Kakek saya itu. Orang tua saya itu. Wa syarrul alamina dhawi khumuli idza fakhartahum dzakarul jududa. Tolol-tololnya orang tolol. Itu adalah orang yang tidak punya karya, tidak punya kemampuan, tapi ketika ada orang punya keberhasilan lebih, kemudian mengatakan apa yang kamu capai belum ada apa-apanya dengan para pendahulu saya. Kamu itu belum ada apa-apanya dengan paman saya, dengan kakak saya. Lah kamu itu jadi apa? Paham ya? Lah para pendahulu kita ini memang luar biasa betul. Makanya kenapa kemudian di kitab-kitab kita ditulis bahwa salafuna as-salihun, salafuna salih, minas sabiqin wa man ba'dahum minat tabi'in, hum ahlul khairi wal asar wal fikhi wal nazar. La yuzkaruna illa bil jamil, faman dzakarahu bisu' fahuwa ala ghair sabil. Para pendahulu kita, kiai-kiai kita dan para penerusnya, ya kayak ini. Ya kalau memang benar-benar meneruskan loh, kan ya belum tahu. Wong belum dikholi. Loh, orang itu kan dilihat ujungnya, Pak. Jangan kamu anggap orang itu kayak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu adanya maulid. Karena mulai beliau belum diciptakan sudah selesai. Kalau orang kayak kita orang biasa-biasa, dihitung itu ujungnya. Nah, kayak begini ya sementara baik.
Kayak Mas Hafid itu loh, kan sementara baik. Apakah kemudian minal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu? Ya wallahu a'lam, moga-moga. Loh, ya ngene iki gak aku ngomong gak wani lho. Mesti wedi, engko mulai dikai berkat orang. Wah. Lah lek saya tatak, super tatak. Yakin aman, gak dikasih apa-apa tetap sehat saya. Enggak. Saya itu di mana-mana selalu ngomong kamu santri-santri harus pintar dalam semua bidang. Khususnya bidang-bidang yang mendekatkan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian hal-hal yang kira-kira membuat semua keilmuan kamu mudah untuk kemudian diterima oleh masyarakat awam. Jangan sampai kamu kesulitan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Belajarlah bekerja dengan baik ketika kamu selesai ngaji. Supaya kamu tidak kesulitan. Dan kamu gagah, supaya enggak tomak kamu. Kamu kalau kemudian kesehatanmu ditentukan oleh berkat. Kiamat itu. Para pendahulu kita, kemudian yang berusaha mati-mati meneruskan. Itu semuanya adalah ahlul khairi wal asar. Mereka semua memiliki masa lalu yang luar biasa. Memiliki kisah-kisah yang istimewa. Wa ahlul fikhi wan nazar. Tidak hanya luar biasa keilmuannya, tapi luar biasa bijaksananya. La yuzgaruna illa bil jamil. Para masyayikh kita, guru-guru kita, para pendahulu kita tidak boleh diceritakan kecuali kebaikan-kebaikannya. Faman dzakarahu bisu' fahuwa ala sawa'is sabil. Fahuwa ala ghairi sabil. Fahuwa ala ghairi sabil. Siapapun yang menceritakan para pendahulu kita, tapi menceritakan kelemahannya sebagai manusia, maklum loh, basyariah. Manusiawinya ada pasti, kelemahannya ada. Maka orang-orang tersebut tidak bisa dipegang omongannya. Cangkeme gak dicekel cara bahasa Jawa. Oh, agak roh oleh bahasa Madura nih. Wis ngono iki pokoke. Enggak bisa, Pak. Pendahulu kita ini luar biasa betul, Pak. Semuanya ilman. Nasaban, hasaban, ikhlason, kurbatan. Wah, enggak bisa kita kejar. Enggak mungkin kita kejar. Sama cerita apa? Wali coba. Dulu, sama belum ngantuk toh? Aman ya? Aman ya? Aman, oke. Engko lek gak aman ngomong, paham? Tenang aja. Mumpung ingat saya. Dulu itu ada seorang wali top namanya Ato As-Sulami. Beliau min sihori tabi'in. Beliau ketika kecil itu masih sempat bertemu dengan sahabat Anas bin Malik. Beliau sempat nyantri. Masa kecilnya beliau itu sempat nyantri kepada sahabat Anas bin Malik. Tapi dia tumbuh besar dalam rengkuhan dalam didikan Al-Imam Hasan Al-Basri. Atau As-Sulami menjadi ulama top di masanya. Di era Atba'i Tabi'in. Luar biasa. Atau As-Sulami. Singkat cerita. Kalau redaksinya gini. Kak pameri gue. Ben santri gak bahlul. Kalau atau As-Sulami. Muni'na al-ghais. Faharajna nastaski. Fa'idha nahnu bisa'dun al-majnun. Fil maqabir. Suatu ketika, kata beliau. Suatu ketika, wilayah beliau itu kekeringan luar biasa. Akhirnya ada pengumuman untuk melakukan sholat istisqa. Sholat untuk meminta. Oke. Ketika semua orang keluar dari rumah berbondong-bondong ke lapangan untuk melakukan sholat istisqa, kebetulan bertemu dengan satu orang yang tidak populer sama sekali. Namanya adalah Sa'dun Al-Majnun. Yang lagi bersihin makam-makam. Sarkup. Sarjana kuburan. Ya kebetulan dia di situ memang kaget. Sa'dun Al-Majnun itu kaget. Fanadhara ilayya, ini kata Ato. Fanadhara ilayya wa qal, ya Ato, ahadha yaumun nusur? Ahadha yaumun nusur? Au bu'thirama fil kubur. Tok, ini apa Tok? Ada apa Tok? Kok semuanya berbondong-bondong? Apakah ini kiamat? Apakah semua orang-orang mati dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab sama Ato, la. Munina al-ghais, faharajna nastaski. Tidak. Ini kita mau ke lapangan ini, mau istisqa. Fasakata summa qal, kemudian Sa'dun itu diam sebentar, terus langsung ngomong, ya Ato, biqalbin biqulubin ardhiyatin am biqulubin samawiyah.
Kamu rencananya mau berdoa, sholat istisqa itu pakai hati bumi apa hati langit? Artinya hati-hati sing kepikiran dunya apa hati-hati sing wis tembus ning langit? Yang atau ini ulama besar. Ulama besar viral gampangane ngono ya. Ulama populer ya atau jawab la bal biqulubin samawiyah. Was ngawur kamu. Pasti dengan hati langit. Pasti dengan hati langit. Kata Sa'dun al-Majnun, hayhata ya Atta. Hayhata ya Atta. Gak mungkin. Gak mungkin. Hati langit gak butuh awakmu istisqa. Kul lil mutabahrijin la tatabahraju. Sudah. Yang penting kamu umumkan saja. Kamu datang ke lapangan, umumkan. Untuk para perempuan-perempuan, untuk semuanya. Jangan suka bersolek berlebihan. Yang kemudian memancing fitnah-fitnah untuk lingkungan. Fa'inan nakid basir. Fa'inan nakid basir. Semuanya hati-hati. Karena semua kelakuan kalian direkam dengan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faramaka bitarfihi as-sama. Tahu-tahu Sa'dun al-Majnun itu langsung, apa kalau mendalang bahasa Maduranya apa? Mandelik. Mandelik. Mandelik, oke. Tahu-tahu beliau itu mandelik. Lah kalau mendalang, mandelik, oke. Tahu-tahu beliau lihat langit itu dengan tatapan sangat tajam. Tapi cuma terok nih, iki kelas paham ra, Iki kelas, kamu jangan tahu-tahu malang kerik nyawang langit, tapuk malaikat gak balik gue, Enggak, ini kelas ini, paham enggak? Langsung tahu-tahu dia tatap tajam langit. Waqal, ya ilahi ya sayyidi ya habibi, ya maulaya, la tuhlik biladak bidhunubi ibadik. La tuhlik ibadak bidhunubi ibadik. Walakin bisiril maknun min asma'ik wa ma waratil hujubu min alaik illa ma saqaitana ma'an ghadakan furata. Illa ma saqaitana ma'an ghadakan furata. Innaka ala kulli syai'in qadir. Penutupnya begitu. Sambil menatap tajam langit kemudian berkata, ya ilahi ya sayyidi ya habibi ya maulaya. Tuhanku, cintaku, kekasihku. Negara ini jangan sampai jenengan hancurkan karena kelakuan-kelakuan busuk masyarakatnya. Walakin bisiril maknun min asma'ik. Wa ma waratil hujub min alaik. Illa ma saqaitana ma'an ghadakan fu'ad. Tapi demi semua keistimewaan namamu. Demi semua nikmat yang tidak pernah disyukuri oleh umatmu. Harus jenengan kasih hujan sekarang. Harus jenengan curahkan hujan sekarang. Tuhyi bihi ibadak wa turwi bihi biladak. Yang membuat semua orang bisa bertahan hidup dan negara ini makmur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Atta As-Sulami, famastatamma Sa'dun al-Majnun al-Galam. Wa qadir ta'adatis sama' wa abraqat wa jadat bimiyahin kalkirab. Belum sampai selesai dia berdoa, tahu-tahu langit langsung mengeluarkan halilintar yang luar biasa kerasnya, mendung berdatangan, hujan luar biasa derasnya. Gak sampai istisqa. Qulubin samawiyah fatawalla wangsaf. ويقول قد أفلح الزاهدون والعابدون إذ لمولاهم عطاء البطون أزهر الأعين الأليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرون شغلت عبادة الله حتى حسب الناس أن فيهم جنون. Kemudian Atta sebagai orang yang sama sekali tidak populer, tidak dianggap. Ini santri edan. Gak penting, urusan kuburan. Hujan deras, dia langsung berdiri meninggalkan Atta
yang sedang melongo sebagai ulama top sampai mengumpulkan massa istighosah gak udan. Iki enek wong gak jelas tugas sing ngresiki kuburan kemudian masih melongo, tahu-tahu Atok berdiri menyingkir sambil berkata aflahaz zahiduna wal abidun. Yang beruntung hanya orang-orang yang benar-benar mencintai Allah, sama sekali tidak terbesit dunia dalam hatinya, yang mati-matian beribadah. Orang-orang yang siap untuk lapar setiap hari. Mohon maaf, atau itu tirakatnya sebetulnya sepele. Sa'dun al-Majnun itu tirakatnya sepele. Hanya dia itu puasa paling sedikit, beberapa riwayat misalnya kayak di Sofati Sofah, kayak di Hilyatil Aulia, kayak di ya paling kayak kamu lah, 60 tahun tidak pernah berbuka. Sa'dun al-Majnun itu tirakatnya ya kira-kira begitulah. 60 tahun puasanya dia. Dia siap lapar untuk kekasihnya. Azharul a'yuna al-alila tahubba. Matanya sampai kayak kelihatan orang sakit karena terus terjaga. Fangqadha lailuhum, malam selesai wahum sahiruna. Dia masih terjaga. Malam sudah selesai, dia masih melek. Bukan karena Liga Champion. Bukan karena siap-siap naik ke Gunung Bromo. Oh iya, saya pernah itu. Tidak tidur hanya karena khawatir takut ketinggalan. Ternyata setelah saya sudah enggak tidur, ternyata dinginnya minta ampun. Enggak jadi. Memang enggak punya himmah. Syaghalatuhum ibadatullahi hatta hasiban nas anna fihim jununa. Dia beribadah mati-matian sampai semua orang menganggap dia itu gila. Dia beribadah mati-matian sampai semua orang menganggap dia itu gila. Padahal kan Nabi sudah perintah kita aksiru dzikrullah hatta yaqulu majnun. Kamu itu yang perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dianggap gila. Kamu itu kok gila hanya gara-gara pulsanya habis. Kamu gila gara-gara tahu-tahu enggak dikasih izin untuk pegang HP. Kamu gila gara-gara kamu WA istrimu enggak dibales-bales. Apa-apaan? Atuh, angel dadi wali awake dhewe. Sudah benar wis. Paling enak ya mencintai para wali, mencintai para kekasih Allah. Siapa tahu kemudian rahmat Allah Ta'ala menyertai kita semua. Bi barakati masyaikhina wa bi barakati abaina ajdadina wa bi barakati auliyaina. Saya pikir itu aja lah. Pokoknya moga-moga semuanya berkah. Moga-moga pondok ini moga-moga nizam istiqamah, moga-moga amiran ma'muran mustamiran min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Dan moga-moga santri-santri yang ngaji di sini moga-moga benar-benar mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka hatinya, moga-moga dapat ilmu yang manfaat, yang barakah, ilmu yang mampu membuat pribadinya memiliki satu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, moga-moga semua doa-doa para masyayikh kita untuk kita moga-moga dikabulkan dengan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.